majelis mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Sampai di situ pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dan kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Matius 15 ayat 8 sampai 20. Kita baca secara responsoria. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu,
mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan warta gereja kita Minggu tanggal 28 April tahun 2024. Satu, informasi umum. Nama minggu yaitu Minggu Kantake. Ende hon hamuma di Jehovah endenem baru, atau nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Topik, ikon memuji-muji Jehovah doakan uso-uso di ibana. Orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. 1, 2. Pengkhotbah atau tamu.
Di ibadah kita hari ini pukul 8.30 yang menyampaikan firman Tuhan yaitu Bapak Pendeta A. Sinaga STH, Pendeta HKBP Ranca Ekek, Resort Bandung Riau Martadinata. Kita ucapkan terima kasih atas pelayanan untuk Bapak Pendeta A. Sinaga. 1.3. Pengumpulan dana. Di ibadah kita hari ini, di semua kebaktian setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan yang kedua dan mengumpulkan dana pembangunan gereja HKBP Ranca Ekek di dalam amplop yang disediakan di warta untuk dukungan pembangunan HKBP Ranca Ekek Resort Bandung Riau Martadinata. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Kemudian nanti setelah membaca warta ini, kita akan menyaksikan video progres pembangunan HKBP Resort Ranca Ekek. 1.4. Rapat Dewan Marturia Sedistrik 18 Jabatan DIY pada hari Senin 29 April 2024 pukul 9.30 WIB bertempat di HKBP Resort Bandung Barat akan dilaksanakan rapat siending HKBP Distrik 18 Jabatan DIY dengan pembicara OPWI HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, dan Kepala Biro Pekabaran Injil atau Sending. Maka untuk itu diundang Ketua Seksi Sending Huria, pengurus Dewan Marturia Huria diwakili 3 orang, dan pendeta Resort HKBP Bandung Timur. 1.5. Memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis 9 Mei 2024, gereja kita akan melaksanakan 4 kali ibadah, di mana waktu dan pelayanan dapat kita cermati seperti yang tertera pada warta kita. 1.6. Perubahan nomor rekening dapat kita cermati. 1.7. Seksi Naposo Bulung atau Pemuda HKBP Resort Bandung Timur juga dapat kita cermati. Poin 2. Anak lahir. Hari Senin 15 April 2024 telah lahir anak laki-laki bagi keluarga Bapak Horas Sagala, Ibu Epi Ede Boruna Pitupulu dari WEK 4, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Jemaat yang pindah. Mulai hari ini 28 April 2024 telah pindah ke anggotaan jemaat saudara maupun Limbong dari WEK 9 pindah ke HKBP Boho Resort Limbong Sagala Distrik 7 Samosir. Poin 4. Telah menerima pemberkatan nikah. Telah menerima pemberkatan nikah saudara Budianto Situngkir, putra Bapak Lambok Situngkir almarhum, Ibu Lasmaida Borusagala dari HKBP Resort Bandung Timur dengan Beatrice Hanna Meris Borupane, putri Bapak Rinaldo Pane almarhum, Ibu Berlian Boru Hasibuan dari Sibadoar, Jemaat GKPA Resort Sipirok. Pemberkatan nikah telah dilaksanakan hari Kamis 22 Februari 2024 di GKPA Resort Sipirok dan mereka menjadi anggota jemaat baru di WEK 3. 5. Pertengahan WEK Rabu 1 Mei 2024 bertempat di WEK 5, WEK 6, WEK 22. Alamat dan masing-masing WEK boleh kita cermati seperti warta kita. Nomor 6, warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 28 April sampai 4 Mei 2024 berjumlah 109 orang.
Atas nama Majelis Gereja dan Jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu dan panjang umur. Seperti firman Tuhan mengatakan, di lohot watta madihamu gajang ni umur, dohot hahi pason. Lam tegumah hapersiamuna, ingot hamumah hatani tuata namadok. Di tangan siamun nado gajang ni umur, jala di habirang nado hamuraun, dohot hamuliaun. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Poin 7, pelayan minggu ini dapat kita cermati. Poin 8, keuangan gereja juga dapat kita cermati. Demikianlah warta gereja kita untuk minggu ini. Bila mana ada kesalahan atau kekurangan dalam pewartaan ini, kami atas nama majelis mohon maaf, dan kami bersedia menerima kritikan dan dapat memperbaikinya di kantor gereja setiap jam kerja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita pada ibadah Minggu Kantat ini. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Ari Agustinus Sinaga, Parnijabu, Boru Napitupulu. Saat ini kami melayani di HKBP Betania Rancekek. Jala Sahat Matabe Sian Sudai Ruas Dor Parhalado HKBP Betania Rancekek. Tu Sudai Ruas ni HKBP Badung Timur. Horas. Firman Tuhan di Minggu Kantate saat ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat 26 sampai ayat ke-32. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika saya membaca firman ini, saya teringat ketika duduk di bangku SMA, ikut punguan kur remaja Naposo di Siantar. Saat itu kami melaksanakan kunjungan gerejawi dari Siantar ke Batam. Dan ada sebuah lagu yang membuat saya bingung pada awalnya. Lagu itu bertuliskan, Tuhan, berapa lama aku ditinggalkan? Tuhan, berapa lama Engkau sembunyi dariku? Saya selalu merenung apa maksud dari lagu ini. Lalu saya bertanya kepada guru kur, dan dia berkata, jangan sampai di situ saja, coba lihat sampai ke ref. Lalu saya membaca refnya. Di refnya dikatakan, aku percaya Engkau setia menolong kehidupanku. Aku percaya Engkau setia menyelamatkan kehidupanku. Ternyata inilah sebuah alur kehidupan manusia ketika menghadapi pergumulan. Bisa saja kita merasakan kejutan dan kita meratap ketika menghadapi pergumulan. Ya Tuhan, kenapa aku harus menghadapi masalah ini? Tetapi tidak boleh sampai di situ saja. Kita harus melangkah ke dalam pengharapan. Aku percaya Tuhan akan menolong. Aku percaya Tuhan akan menyelamatkanku. Seperti itulah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang dialami pemazmur pada nats ini. Saat itu pemazmur mengalami pergumulan yang sangat berat. Para musuhnya berada di sekelilingnya mengancam kehidupannya. Banyak orang yang mencela kehidupannya. Banyak orang yang memfitnah dia. Sehingga pemazmur merasa ketakutan dan dia merasa lemah.
Di ayat yang kedua dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi tidak cukup sampai di situ saja. Dia percaya dan berpengharapan Tuhan pasti akan menolong. Dan dia memuji nama Tuhan. Inilah alur yang kita harus miliki, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Janganlah kiranya kita terputus dan goyah iman ketika mengalami pergumulan, tetapi kita harus bisa seperti pemazmur mencari Tuhan, meminta pertolongan. Inilah poin pertama yang harus kita hidupi, carilah Tuhan dan mintalah pertolongan kepadanya. Yakinlah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ketika kita menghadapi pergumulan, kita datang mencari Tuhan dan meminta pertolongan, pasti Tuhan akan menopang dan memenangkan kita. Sebagaimana pemazmur yang datang kepada Tuhan meminta pertolongan dan ia dimenangkan, begitulah kiranya jemaat HKBP Bandung Timur ini kala menghadapi kehidupan yang keras, kala menghadapi tantangan kehidupan, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memenangkan kita semua menghadapi segala tantangan. Amin. Providentially, pemeliharaan Allah terhadap orang-orang percaya. Di topade batado hitamang datinang, dada di pasombo songoni. Tuhan tetap menyertai. Tuhan bukan seperti orang yang membuat jam, diciptakan jam, setelah ada membeli, ya sudah, gak ada lagi hubungan. Paling ketika rusak dibawa lagi, diperbaiki, yaudah, dibawa, tidak ada lagi hubungan. Dang songoni. Tuhan menciptakan kita dan Dia juga memelihara kehidupan kita. 5 tahun memahami di Badungon, 2 tahun di HKBP BTS Bale Endah Calon Padita, 3 tahun di HKBP Betania Rancekek. Sangat sering saya mendengar curhatan dari para jemaat, amang najolo hami pidda tu Badungon dang mambuan manangaha dang adong natinada. Tidak ada yang saya kenal, kami pun tidak sekolah, hanya bermodalkan keyakinan Tuhan akan memelihara kehidupan, maka kami bisa sampai saat ini bersukacita di Bandung ini. Pasti adong dok kamu amang datinang uruas di Bandung Timur nasongoni najolo rosya kota tu Badungon dang adong binuan manangaha dang adong natinada. Pendidikan hanya sebatas SMA, tetapi saat ini sudah mampu bersukacita di dalam kehidupan masing-masing. Itu semua karena apa? Dangalani hagogota, dangalani hapistarata, tetapi karena pemeliharaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan mengingatkan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, yakinilah Tuhan memelihara kehidupan kita. Seperti Tuhan memelihara kehidupan pemazmur dan memenangkan pemazmur menghadapi segala pergumulan, seperti itulah kiranya Tuhan memelihara dan juga menyertai kehidupan dari para jemaat HKBP Bandung Timur ini. Alani amang datinang moloro paru kilon ala si adong-adong doi pasti tadopi doi tidak ada laut tanpa ombak, tidak ada hidup tanpa masalah. Ido dope Jabarta di Pertibion. Ketika datang pergumulan, unang gijang rohata, aku mampu menghadapinya. Unang gabi mandele hita, ujungna gabi soslera mangan gabi marsait mah, dang boy modum gabi marsait. Tetapi datang carilah Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita menang atas pergumulan tersebut. Carilah Tuhan di dalam kehidupanmu.
Yang kedua yang bisa kita lihat dari nats kita pada hari ini, pujilah Tuhan di dalam kehidupanmu. Ini adalah respon orang yang telah menerima kasih setia Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mencurahkan kasih setianya kepada dia. Tuhan mengubah ratapannya seperti pemazmur itu menjadi sukacita. Maka kita harus melantunkan pujian kepada Tuhan. Inilah yang kedua yang harus kita petik seperti tema kita. Orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Ale pamuji taya mang datinang unang mapamujion namar musim-musim. Ketika datang sukacita, kita memuji Tuhan. Ketika datang pergumulan, kita tidak lagi memuji Tuhan. Janganlah kiranya seperti itu. Apakah pujian kita hanya seperti hal-hal sepele seperti itu? Tidak. Apakah pemujian kita terhadap Tuhan tergantung dengan situasi? Tidak. Tetapi apapun yang terjadi, kita harus tetap memuji Tuhan. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Teknologi maju amang detinang. Kita cobalah sekarang umur kita 50 tahun. 4 pergumulan kita hadapi dalam setahun. Sehari triwulan 4 pergumulan kali 50 tahun sudah 200 tantangan kehidupan yang kita hadapi. Adong donasian 200 si mambek kita tuh matangis. Adong donasian 200 si mamen-mena krohata. Tetapi kita semua mampu melewatinya itu karena apa? Karena kasih setia Tuhan benar-benar nyata ke dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu responlah kasih setia Tuhan dengan memuji namanya, memuliakan namanya di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang bisa kita lihat dari nats ini melalui ayat yang ke-31 dikatakan, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan. Ajari hamu mamang dotinang akayanakon munaon taringot tuhaso ni dibata, taringot tuholong ni dibata, agar mereka juga mengenal dan merasakan indahnya kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Banyak saat ini keluarga di Bandung ini yang tidak lagi memperdulikan akan ilmu spiritual, akan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga. Di pasikolau ni anakonna mulak sian sekolah les mulak borngin, natorasna pesongoni mulak borngin. Tidak ada lagi wadah untuk duduk bersama, tidak ada lagi wadah orang tua untuk mengajari akan kasih Tuhan kepada anak-anak. Tidak pernah lagi berdoa bersama, dan akhirnya anak tersebut memang pintar secara intelektual, tetapi minim secara spiritualitas. Banyak saat ini orang tua yang tidak lagi mengingat janjinya ketika membawa anak tardidi. Nah, ulo dohamu membuat tu perguruan Kristen ulo, tetapi ketika sudah SMP SMA tidak lagi ya. Sudah kalau tidak mau ke PA Naposo, gak usah palah. Ya sudah kalau gereja dia syukur, gak gereja ya sudah. Dan akhirnya dia kehilangan arah karena tidak mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Terlebih di zaman ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ketika anak-anak remaja Naposo tidak mengenal Tuhan, yakinlah mereka akan tersesat karena kerasnya kehidupan di zaman modern ini. On mana patuluhon di paingot dohita asa mengajari anak-anak cucu mengenalkan kasih Tuhan agar mereka pun hidup di dalam pengenalan kasih Tuhan. Melalui nyanyian-nyanyian molorohamu marminggu tu gereja namang datinang marmobil unang pola lagu-lagu bata, lagu-lagu cinta-cinta diputar, lagu buku ende, lagu-lagu rohani. Karena dengan nyanyian-nyanyian
itu adalah pemberitaan firman kepada anak-anak supaya mereka semakin mengenal Tuhan. Asadoho nasida markantate, bernyanyi bagi Tuhan. Apalagi nakin masih tabu hubigi aka editai. Sungguh luar biasa ibadah kita, ibadah yang khusyuk dan lagu-lagu yang begitu menghayati. Sungguh terberkati jemaat HKBP Bandung Timur ini. Dan inilah sesungguhnya amang enang yang dirindukan HKBP Betania Rancaikek, bisa menyanyikan lagu pujian, bisa beribadah seperti ini dengan nyaman, tidak lagi ada kekhawatiran dan ketakutan. Pada tahun ini, tepat pada tanggal 25 April kemarin, HKBP Betania Rancaikek berulang tahun yang ke-25 tahun. Dan sepanjang perjalanan 25 tahun pasti kita mengetahui banyak sekali tantangan yang dihadapi HKBP Betania Rancaikek. Dan binota biamang datinang 3 hari ditutup gereja. Dan taretong be nga 3 hari marpida-pida sian 1910 sia satu sonari. Dan saya saja Oktober 2021 sampai ke Rancaikek tidak penuh 3 tahun, sudah 5 berpindah-pindah tempat peribadahan. Di sisa hata memang datinang na parjolo di bek kami do ibadah marjabu-jabu per sektor, ibadah di rumah-rumah 5 sektor, 5 kali kami melayani pada hari itu juga. Ibadah berjalan dengan lancar, tetapi ketika bulan Desember jemaat meminta amang unang marjabu-jabu hita ala fanatik akan adison masyarakat adison mulai bulan Desember sediri pumar Natal. Lalu kita meminta ke Bandung Riau, di sinilah kami kembali ibadah. Dari Desember hingga Februari ibadah minggu HKBP Betania Rancaikek dilaksanakan di HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Tetapi pada bulan Februari pendeta resort berkata, "Tugihon ma anggia akar ruasmi dot parhaladoi, kan ngadong gedung muna di Majalaya. Berjuang maha memakai. Kalau tidak berjuang, maka akan seperti situ begitu-begitu saja. Kalian tidak akan bisa memakainya." Lalu Parhalado membuat surat permohonan perlindungan peribadahan ke instansi pemerintahan untuk pemakaian gedung gereja yang ada di Majalaya yang telah dibeli HKBP Betania Rancaikek pada tahun 2015. Pada hari Minggu ini kami akan memakai gedung ini sebagai tempat peribadahan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Pada hari Rabu sebelum hari Minggu itu, para ormas seperti yang di video tadi, ormas Forkomi Najul FP Idon, memasang spanduk dilarang ibadah ilegal HKBP. Lalu pemerintah membuat solusi, pergilah ke instansi, ada instansi di sana, disitulah ibadah minggu. 2 minggu dope hami mar minggu di siang datinang, ale adong gejolak di bagasan. Rom anggota nahi di dokun matu hami, Pak, pemakaian ibadah HKBP sama lah ya Pak seperti pemakaian masyarakat untuk pesta di Gedung Serbaguna ini. Inilah rinciannya Pak. Diberi kami marincian yang mendetinang 10 juta sehari pemakaian. HP di si mar 60 kakak do pehita. Pak, kami tidak sanggup, biarlah kami pindah mencari solusi. Diluli pemerintah mau solusi, adong masa ada instansi di Cicalengka. Alai nga jolo adong parjolo di si gereja dong atas sahaporsiaon mamaki gedung serbaguna. Ketika sampai di situ mereka menolak. Kenapa kalian mencoba merebut gedung gereja kami? Kan kami sudah beribadah duluan di sini. Lalu komandan di si mandokon di Papua memahami,
ba marsiaturan mah jadwal muna. Kan gedungnya gedung pemerintah doi, dan berhak kamu melarangi. Oke, HKBP hanya bisa memakai gedung itu saja inna nasida. Badi boto hamu do amang do tinang, mar minggu mahami disi, dung sidung nasida mar minggu baru masuk kami. Tetapi sebelum kami masuk, mereka setelah selesai melaksanakan ibadah minggu, dirate nasida ma altar, asa nang bui pakeon. Dirate nasida ma kursi. Adong do di si sound system dohot, aka peralatan nasing dang bui pakeon, ikon bombuanon. Lungun do rohani ruasi boha do dongan saha porsiaon songonon, membahen songoni. Lalu komandan berkata ada sebuah gedung di sini yang hanya cukup 80 orang, di sinilah pakai kalian. Mar sopit masih patah dong ma di luar ke ruasi molo mari minggu. Di sini mahami hampir 1 tahun namang detinang, dan ketika memakai tempat tersebut HKBP Betania Rancaikek melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah Majalaya untuk pemakaian gedung sendiri yang di Majalaya agar bisa dipakai di ibadah minggu. Dan terpujilah nama Tuhan, pada tanggal 12 April 2023 dilaksanakan musyawarah di Polres Soreang. HKBP Betania Rancaikek diperbolehkan dan diizinkan memakai gedung gereja yang di Majalaya. Sungguh luar biasa nasu panagaman. Ketua Forkomi Imana Manutupi Alanga Jonok di Hilala Nasida, dia berkata, HKBP menganggap saya saudara, maka saya pun menganggap mereka saudara, biar mereka memakai gedung tersebut. Dan akhirnya izin pun keluar, alai izin sementara dope amang dotinang. Buasa izin sementara karena gedung tersebut belum atas nama HKBP, atas nama pengembang, karena masih ada cicilan sebesar 435 juta. Dan di dalam izin sementara yang hanya 2 tahun ini dan sudah berjalan hampir setahun, pemerintah memberikan waktu, uruslah balik namanya, lunasi gedung tersebut. Ketika sudah balik nama atas nama HKBP, kami akan membantu untuk proses pengurusan izin permanen. Jadi ido amang datinang haroronami sien huriata HKBP Betania Rancaikek. Ini adalah kesempatan emas supaya HKBP Betania Rancaikek dapat memiliki gedung dan peribadahan yang permanen, tidak lagi berpindah-pindah. Asebui songon huriaton HKBP Badung Timuron ru dongata Parancekek las rohana memuji di bata marede marminggu, tidak lagi di dalam ketakutan, tidak lagi di dalam kekhawatiran, tetapi di dalam sukacita. Alani amang datinang urupi hamuma hami amang datinang HKBP Betania Rancaikek marhite amplop nanong tipe 1 hita. Begitu juga jika ada yang bersedia untuk proposal, kiranya Tuhan membukakan hati kita. Ini adalah kesempatan emas bagi HKBP Betania Rancaikek, dan sesuatu hal yang luar biasa. Belum genap 1 tahun pemakaian gedung di Majalaya, sudah lebih dari 15 kakak jemaat yang tambah. Nah pada dahun dodisi masih torop akan aporsia di wilayahi alai aladang adong gereja gabe dang diboto nasida marminggu neng tu dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami mohon di dalam kerendahan hati urupi hamumah tupahi hamumah huriata amang datinang jala hami sentohono nami mamandok dang marpogo sita molo manupahi hurian itu hatta alai lamtar pasu-pasu ma akan manupahi huriana lamtar pasu-pasu masudehi taruas ni HKBP Badung Timuron. Amin. Dan juga kami memohon doa pada tanggal 5 Mei 2024 minggu depan HKBP Betania Rancaikek akan melaksanakan pesta perak dan juga pesta pembangunan yang berfokus untuk pelunasan gedung tersebut.
Mohon doanya Mang Inang, saudara-saudari terkasih, supaya acara tersebut dapat berjalan dengan lancar dan target bisa tertutupi sehingga dapat melanjutkan proses pengurusan izin permanen. Dan apabila ada dari kita yang rindu untuk diulosi jala ditangnyakon pimpinata ala amang si jindo na manguluhon ulani bui mamang datidang hitanon koordinasi dohot parhalado ni huriata. Mohon doa, dan ini adalah undangan bagi kita semua agar kita bisa beribadah dan bersama-sama di acara pesta tersebut. Saya tuhatama na masuk-masuk hita saluna amin martang yang mahita. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang baik untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan di minggu kantate ini. Firman-Mu ya Tuhan yang mengajarkan kami agar menjadi pribadi, menjadi umat-Mu yang tetap berpengharapan kepada-Mu, yang tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih yang selalu menyertai kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau menopang dan menolong kami. Bimbing dan sertai ya Tuhan seluruh jemaat-Mu HKBP Bandung Timur ini agar tetap bersukacita di dalam naungan kasih-Mu. Sertai ya Tuhan tiap-tiap keluarga, tambahkan berkat yang berlimpah di seluruh keluarga jemaat HKBP Bandung Timur ini. Berkati para orang tua agar tetap bersukacita. Berkati para anak-anak-Mu dari seluruh keluarga agar tetap di dalam naungan akan kasih-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang di dalam proses pemulihan. Kiranya Engkau lah Tuhan Allah Bapa yang baik yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan kehidupan, kuatkan mereka, mampukan mereka untuk menang menghadapi tantangan kehidupan. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini. Ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Engkau lah Bapa yang baik yang selalu setia menemani kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap kegiatan pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja ini. Engkaulah memberkati agar semua dapat berjalan dengan lancar, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi sukacita bagi para jemaat-Mu. Mampukan Tuhan para hamba-Mu, pelayan full timer dan juga para parhalado agar tetap di dalam satu hati untuk menjadi sarana-Mu melayani di tengah-tengah gereja ini. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, saat ini kami bersama dengan parhalado dan panitia pembangunan HKBP Betania Rancaikek. Kami mengucap terima kasih ya Tuhan untuk sebuah mujizat yang telah Engkau berikan melalui keluarnya surat izin peribadahan HKBP Betania Rancaikek. Dan mampukan gereja-Mu Tuhan untuk menuntaskan proses pengurusan izin permanen. Dan saat ini Tuhan kami datang untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudari kami, para jemaat-Mu HKBP Bandung Timur. Kiranya Engkaulah yang mengetuk pintu hati dan membukakan pintu hati para jemaat-Mu dari HKBP Bandung Timur ini, agar turut serta memberikan persembahan untuk membantu HKBP Betania Rancaikek. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberikan berkat ke tiap-tiap jemaat HKBP Bandung Timur ini. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik,
Kami adalah umat-Mu tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan yang hanya daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 209 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.